berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama satukan hati kita dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, malam ini kami mau baca firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi sorotan terang bagi kami, sehingga kami boleh terjaga dari kemurtadan, terjaga dari segala kefasikan, sehingga kami boleh tetap menempuh jalan yang benar yang diketunjukkan pada setiap kami, sehingga kami pun juga boleh bertumbuh di dalam hayat, semakin dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita mulai ya pembacaan Alkitab kita. Oke. Hari ini cukup banyak ya, kemarin padahal cuma 6 ayat ya. Hari ini ya cukup banyak ya. Ada sekitar 18 ayat. Oke, Bapak kita sedikit review ya. Kitab 2 Petrus itu garis besarnya seperti apa sih? Nah, kitab Petrus kan seperti yang kita tahu ya, pokoknya adalah persediaan ilahi dan pemerintahan ilahi. Jadi sebagian besar terdiri dari 2 poin besar ini, persediaan ilahi dan pemerintahan ilahi. Nah, persediaan ilahi ini apa? Bisa dibilang ya dibagi 2 ya. Pertama, ada penyaluran kuasa ilahi. Kedua, sorotan kebenaran ilahi. Jadi secara garis besar bisa dibagi 2 pasal 1 itu ya. Ada hayat dan juga ada terang. Karena kita telah menerima iman, nah itu adalah hayat, bisa bertumbuh. Terus kedua, terang. Firman itu adalah sorotan kebenaran terang. Itu adalah persediaan ilahi yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi ada iman sebagai hayat, juga ada firman sebagai terang bagi kita. Kemudian kita masuk ke pemerintahan ilahi. Nah, ini bakal mengerikan yang kita baca ya. Pemerintahan ilahi itu seperti apa sih? Kan surat 1 Petrus kan bicara mengenai, masih berkaitan ya dengan surat 1 Petrus ya. Kan bicara mengenai kehidupan Kristiani di bawah pemerintahan Allah. Nah, di sini sudah melihat ya eksekusinya gimana, pemerintahannya gimana, eksekusi dari pemerintahan Allah. Nanti kita akan lihat penghakiman, penghukuman seperti apa. Cukup mengerikan ya. Yuk bentar ya, kita hari ini di pasal 2 ya. Yang penghakiman atas guru-guru palsu sudah, hari ini kita baca di bagian B dan C. Penghakiman atas malaikat manusia dan C guru-guru palsu. Oke, kita mulai baca ya. Urutannya sesuai yang ada di itu ya, di chat ya. Nggak ada tambahan orang lagi ya. Oke, mulai dari Marta. Kita baca sama-sama dulu yuk. Poin B. Kita buka mic, 1, 2, 3. B. Penghakiman Allah atas para malaikat dan manusia. 4. Sebab Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka, di mana mereka dirantai dalam kegelapan untuk disimpan sampai hari penghakiman. 5. Allah juga tidak menyayangkan dunia purba. Ia hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Allah menghukum kota Sodom dan Gomora dan memusnahkannya dengan api dan menjadikannya peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ayat 7, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi nyatalah bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. C. Kejahatan guru-guru dan di bawah penghakiman Allah. 10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, yang mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat makhluk-makhluk yang mulia.
Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat atau kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Amin. Tapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang terkutuk. Karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan topan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Amin. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari orang-orang yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba. Kebinasaan karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu lebih baik bagi mereka jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang dimandikan kembali lagi ke kubangannya. Amin. Kita selesai sampai di sini ya pembacaan kitabnya 2 Petrus ya. Pasal 2 ayat 4 sampai ayat 22 ya. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang mau sharing? Apakah ada yang mungkin bingung ya kali ini semua bicara mengenai penghakiman Allah? Apakah mungkin ada pertanyaan? Amin. Aku ini ya menikmati ya di sini kan ngomongin tentang Allah khususnya di yang pertama ya, yang perikop pertama itu kan ngomongin penghakiman Allah atas para malaikat dan manusia. Tapi di sini aku justru menikmati bahwa dari sekian banyak orang jahat ya, maksudnya di hadapan Allah, dari sekian banyak orang yang menyimpang tuh pasti ada beberapa orang itu yang berada di dalam jalan kebenaran ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di zamannya Nuh, ya yang diselamatin Nuh gitu, dan keluarganya, dan itu kan sebenarnya kalau perbandingan ya antara 8 orang dan juga orang-orang di satu kota itu kan banyak banget ya, perbandingannya tuh maksudnya Tuhan itu lebih memilih sekelompok orang ketimbang orang dalam jumlah yang besar ya, dan juga di bawahnya juga kan dia kan Petrus juga kasih contoh Lot juga ya. Lot juga ini adalah orang benar walaupun pada akhirnya ya kita tahu Lot memilih jalannya sendiri ya. Tapi di sini memperlihatkan sebenarnya sama sih kayak hari ini gitu ya. Di luar sana tuh banyak orang yang tanda kutip mungkin kenal kebenaran ya, kenal keselamatan, kenal firman, tapi mereka itu nggak mendalami jalan kebenaran itu ya. Akhirnya mereka ya sama gitu, menjadi orang yang
menyimpang, menjadi orang yang dihauskan oleh hawa nafsu. Dan pada akhirnya ya mereka akan tertipu oleh siapa? Oleh guru-guru palsu itu ya. Guru-guru palsu ini adalah kalau di ayat 19 dikatakan mereka itu menjanjikan kemerdekaan, tapi sebenarnya itu bukanlah kemerdekaan gitu. Poinnya adalah hari ini walaupun kita tinggal di situasi yang mungkin semua orang adalah orang-orang yang tidak mempedulikan Allah, dan juga orang-orang yang menganggap, oh rohani itu mah hanya sampingan lah ya, bukan sesuatu yang utama di dalam kehidupan, kita harus tetap berdiri di jalan kebenaran ini gitu. Kita harus menjadi Nuh hari ini, kita juga harus menjadi orang-orang yang memberitakan jalan kebenaran ini gitu. Jangan sampai di sekitar kita jatuh, kita keikut keseret gitu. Kan di sini juga dilihat gitu bahwa Lot ini kan adalah orang yang menderita ya. Karena apa? Jiwanya tuh kan tersiksa. Karena apa? Karena dia tinggal di tengah-tengah orang-orang yang tidak berada di jalan kebenaran. Nah, hari ini sama gitu, kita juga seperti itu gitu. Tapi kita tahu ada satu perhentian di tengah-tengah kefasikan hari ini, yaitu kita harus tetap tinggal di dalam Kristus ya. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita pasti juga mendapatkan kekuatan. Sama gitu, Petrus juga pasti merasakan hal ini gitu. Ketika dia memberitakan firman kan banyak gitu yang menghina dia, menyalahpahami dia ya, bahkan dia harus mati martir gitu, banyak yang menghalangi jalannya, tapi karena dia tahu kebenaran, karena dia bukan hanya mengetahui tapi mengenal dan mengalami kebenaran, akhirnya dia juga menjadi teladan di dalam perjanjian baru. Ya, semoga setiap teladan di dalam Alkitab ini juga bisa kita perhidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Semoga di dalam pembacaan kita tiap hari, BFK setiap hari itu ada satu dampak positif di dalam kita, membawa kita semakin teguh di dalam jalan kebenaran ini. Amin. Amin. Thank you, Pak Maria. Ada lagi yang mau sharing dari pembacaan ini? Ada. Oke, kalau nggak ada, coba ya. Sih di ayat 15. Di sini dikatakan, karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban dan bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Jadi di sini kan bicara mengenai guru-guru palsu ya. Nah, kalau kita lihat Bileam itu juga adalah seorang nabi Allah. Kalau kita baca catatan kaki kan dia adalah nabi yang sejati. Kalau kita baca ulangan ya, itu kan kelihatan ya siapa Bileam itu. Dia kan nabi Allah ya. Dan dia waktu itu di perjanjian lama ya, di kitab ulangan. Dia kan umat nabi Allah. Tapi dia jatuh ya ke dalam kalau kita baca nafsu akan upah ya, di sini kan katakan ya suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi waktu itu Bileam ya kan nabi Allah, dia dibayar untuk mengutuki bangsa Israel. Dibayar oleh suatu suku bangsa, aku lupa namanya, untuk mengutuk bangsa Israel. Jadi pelayanan adalah berdasarkan upah, dan pelayanan pun adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan ini kembali di-mention lagi ya di kitab Petrus ya. Di Wahyu juga di-mention sih mengenai Bileam suka menerima upah ya. Hari ini juga banyak orang melayani karena suka menerima upah. Kalau nggak ada upah ya udah nggak usah melayani. Tergantung bayarannya ya. Kalau kamu bayar lebih mahal, baru aku jadi pembicara di sana, jadi pengkhotbah di sana. Hari ini juga ini kembali mengingatkan aku sih, bukan berarti aku sudah ada di jalan-jalan yang benar gitu. Bukan berarti aku nggak akan ke arah situ. Ini kembali mengingatkan aku bahwa hari ini sungguh perlu belas kasihan Tuhan. Kalau sampai aku melayani Tuhan karena upah,
nggak ada upah, nggak mau melayani Tuhan, itu juga sama, aku juga mengikuti jalan Bileam gitu. Karena itu ya kiranya ini juga menjadi peringatan bagi kita harus tetap ada di jalan yang benar, terus melayani Tuhan. Nggak ada upah, tetap melayani Tuhan. Kita melayani bukan berdasarkan upah. Baca kitab bukan juga berdasarkan upah. Bukan berarti, oh Tuhan saya baca kitab nanti saya jadi kaya ya Tuhan. Bukan begitu gitu. Tapi mau gimana pun caranya kita tetap harus berpegang ya pada firman Tuhan. Tadi kan yang di pasal 1 kan bicara mengenai iman, hayat, juga firman adalah terang gitu. Oleh karena itu kita perlu persediaan ilahi itu untuk menangkal segala hal yang rusak ya. Oleh karena itu ya kita perlu hati-hati ya. Walaupun ya merasa sudah tahu banyak Alkitab ya. Mereka guru-guru ini kan mereka mengenal Alkitab, mengenal kebenaran. Tapi ada kemungkinan kita menyimpang sama seperti mereka. Mereka juga mengenal Tuhan sebenarnya, tapi mereka juga mengenal jalan kebenaran, tapi mereka bisa menyimpang. Hari ini yang nggak ada yang bisa menjamin gitu. Itu kita sungguh perlu belas kasihan Tuhan. Kita perlu benar-benar berdoa, Tuhan belas kasihani aku, supaya aku nggak menyimpang seperti guru-guru palsu. Walaupun mereka mengenal kebenaran, tapi mereka masih bisa menyimpang. Oke, sampai di sini. Apakah ada lagi yang mau sharing? Aku mau sharing sedikit ya. Ini aku terkesan banget di ayat yang ke-13 gitu ya. Ini betapa perkataan Petrus ini benar-benar keras gitu. Nggak cuma yang 13 gitu ya. Tapi dari setiap ayat demi ayat juga kita bisa melihat bahwa kejahatan mereka ya sebagai guru-guru palsu yang menyesatkan ini benar-benar dicap sebagai bahkan kayak binatang gitu ya. Ini menunjukkan bahwa memang ternyata dosa yang penyesatan itu adalah hal yang sangat besar dan sangat-sangat serius gitu ya. Tuhan sangat membencinya gitu. Maka disamakan dengan hewan yang tidak berakal, dibilang tuh di ayat 12 ya kalau nggak salah. Terus mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ini berarti terhadap kebenaran juga ya, sama seperti yang kemarin itu kita tuh nggak bisa benar-benar menganggap enteng kebenaran gitu. Aku juga ada pengalaman gitu ya, terhadap kebenaran itu pernah satu kali itu kayak ya udahlah, ya udahlah biarin lewat aja gitu, nggak usah dicek lagi kebenarannya. Habis gitu yang ngikut-ngikut aja gitu ya, kayak istilahnya tuh latah gitu. Istilahnya kayak ada orang yang salah nih, habis gitu kita karena nggak peduli ya kita juga jadi ikut-ikut aja gitu. Jadi kita juga ikutan salah. Terus ketika kita sadar dia salah, ya kitanya yang jadi malu gitu. Dan itu membawa image yang buruk kan kepada diri kita, karena kesannya ya kita nggak memperhatikan kebenaran dengan baik, cuma ikut-ikutan aja, sehingga mendatangkan malu gitu ya untuk diri sendiri. Nah, sama seperti ini gitu ya, bahkan lebih parah lagi. Kalau kita tidak mendengarkan dan memperhatikan kebenaran dengan baik, ya kan kita sama aja menyerahkan diri kita untuk disesatkan gitu oleh guru-guru palsu ini gitu. Dan kita pasti akan mendatangkan kutuk gitu ya, mendatangkan celaka gitu bagi diri kita. Jadi mari kita juga bisa benar-benar memperhatikan kebenaran gitu ya, benar-benar seperti yang tertulis di dalam firman. Kalau kita tidak ikuti seperti yang di dalam firman, ya sama aja kita seperti menyesatkan diri kita sendiri. Jadi puji Tuhan ya, hari ini kita banyak yang datang gitu ya, kita baca firman bersama-sama, kita mengetahui firman-firman yang tertulis di dalam firman gitu ya. Jadi firman Tuhan itu bukan cuma yang di Injil aja gitu ya, yang perkataan Yesus yang istilahnya kalau di HP itu dikutip merah gitu ya. Ada orang yang nggak memperhatikan yang lain gitu selain perkataan Tuhan sendiri. Tapi enggak teman-teman, semuanya dari Kejadian hingga Wahyu semuanya itu adalah firman Tuhan. Makanya kita juga perlu ya memperhatikan dengan detail, berusaha semampu kita untuk benar-benar memperhatikan kebenaran dengan baik. Thank you. Amen. Thank you. Marta, benar ya, kita perlu memperhatikan firman dengan baik seperti yang tertulis di ayat 19 ya. Perlu memperhatikan seperti pelita yang bercahaya di tempat yang gelap ya sampai fajar menyisir. Dan bintang timur tersebut bersinar di dalam hatimu.
Emin, apakah ada lagi? Aku terkesan ayat 19 aku terkesan ayat 19 sama 21. Maaf saudara, kayaknya bukan itu deh yang seperti yang tadi kayaknya. Iya, Ini. yang ini. Oh, Iya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Langkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam sebab tidak pernah membuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama. Amin. Saya mau bagi sedikit juga, boleh ya? Oke, jadi saya dinikmatin ya di dalam ayat yang keempat pasal 2, ayat 4 aja ya. Jadi di situ dibilang, sebab Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka, di mana mereka dirantai dan kegelapan untuk disimpan sampai hari penghukuman. Nah, jadi ini malaikat-malaikat di sini mengacu kepada yang jatuh ya, di catatan kaki. Seperti kita tahu bahwa penghulu malaikat dilemparkan ke bawah. Jadi artinya apa? Ketika malaikat berbuat dosa, Allah itu tidak menyayangkan. Tapi ketika kita berbuat dosa, saya berbuat salah, Tuhan itu pasti mendidik, ya, mengarahkan kepada yang benar. Nah, hari ini sebagai manusia, terutama kita orang-orang muda, kita tidak luput dari namanya dosa. Namun, sekali lagi, jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah. Ya. Memang hari ini banyak situasi lingkungan yang membuat kita juga merasa jauh dari Allah. Tapi jangan makin menjauh, tapi harus apa? Datang kepada Tuhan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa sebenarnya juga Abraham ya dia sempat kecewa pada Tuhan. Tapi ketika dia lihat atas kesetiaannya, ya, atas bagaimana kasih karunia Allah sehingga dia boleh memperoleh Ishak ya. Dia kembali mengapresiasi atau bersyukur atas kasih karunia Tuhan tersebut. Nah, jadi teman-teman pada malam ini, sekali lagi, jangan sampai kita menjadi sama dengan malaikat-malaikat yang jatuh itu. Ya, justru kita sebagai orang muda yang tinggal di zaman akhir ini harus semakin giat, ya, memberitakan kabar sukacita kepada teman-teman yang lain, yang mereka bisa mendengar supaya tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Nah, oleh karena itu malam ini saya juga mendorong kita sama-sama saling menguatkan. Ya, jika di grup itu kan banyak anggota ya, kita boleh share ya apa yang kita baca hari itu, apa yang kita dapatkan hari itu, kita bagikan ke grup tersebut ya, sehingga lebih banyak lagi orang yang terberkati, lebih banyak orang lagi yang menjamah firman Tuhan dan dikuduskan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Thank you. Ada lagi mau sharing? Apakah ada? Oke, kalau nggak ada, ya kita tutup ya. Tapi sebelum kita tutup, saya coba simpulkan sedikit ya. Tapi agak sedikit di luar dari konteks ya. Mungkin kita baca pasal pada ayat 4, mungkin ada yang bingung. Dalam neraka tapi kan gelap ya. Neraka bukannya yang nyala-nyala, tapi gelap sih. Ini jadi satu pertanyaan ya. Tapi saya nggak akan jawab ya. Nanti mungkin bisa kontak pribadi ke Kak Rena atau Kak Maria ya. Apa sih kok neraka kok gelap sih?
Ya, oke. Bukannya neraka itu api yang menyala-nyala. Itu penjelasannya bakal panjang sih nanti. Karena dengan Mari akan ya bantu lah ya, kontak pribadi lah ya. Oke, kan kita tahu ya bahwa surat 2 Petrus ini ditulis di kapan sih? Di 69 Masehi ya. Di zaman itu sudah ada guru-guru palsu kan. Sudah ada penyesatan. Nah, itu zaman dulu. Bagaimana dengan hari ini? Apakah lebih baik? Ya enggak dong. Lebih parah sih hari ini, jauh lebih parah. Banyak sekali guru-guru palsu. Banyak sekali orang-orang yang jahat ya, yang hidup fasik ya. Ya hari ini ya nggak beda jauh gitu. Sama seperti zaman Nuh, makan dan minum doang gitu. Sodom dan Gomora makan minum kawin mengawinkan. Sodom dan Gomora apa yang lupa di kitab bekas tertulis. Ya pokoknya hidupnya berjalan seperti biasa aja. Nggak peduli akan Tuhan gitu. Akhirnya mereka jatuh ke dalam kefasikan, ke dalam kejahatan. Dan akhirnya jatuh terjebak dalam penghakiman. Hari ini ya nggak lebih baik gitu. Kalau kita nggak hati-hati, kita juga akan bisa terjerat gitu, sama seperti mereka. Kalau kita nggak jiwa tersiksa sama seperti Lot, orang yang benar tapi jiwa tersiksa, karena kita melihat orang-orang berbuat jahat, kita tersiksa jiwa kita, atau kita malah terjerumus ke dalam eh, kefasikan mereka gitu. Oleh karena itu kita perlu ingat bahwa penghakiman Allah sungguh nyata, sungguh ada. Kita perlu hati-hati akan penghakiman Allah. Sekalipun kita tahu Alkitab, kita tahu kebenaran seperti guru-guru ini pernah mengenal Tuhan, tapi ya kita tetap perlu hati-hati. Tetap perlu menjadi orang setia, mau membaca firman Tuhan, mau bertumbuh di dalam hayat. Ini kita perlu persediaan ilahi itu kan kalau kita baca di pasal 1 kan bicara mengenai persediaan ilahi, mengenai kita harus berrajin ya, sungguh-sungguh berusaha menambahkan imanmu kebajikan. Nah, ditambah-tambah terus sampai apa? Sampai kita punya kasih, paling puncak kasih terhadap semua orang, agape. Jadi kita apa namanya, sungguh sangat diberkati ya. Di zamannya dulu kan ada namanya disebut the dark age ya. Selama 1000 tahun zaman kegelapan. Kenapa disebut zaman kegelapan? Karena Alkitab semua orang nggak bisa akses. Akhirnya ya banyak sekali pengajaran bidah yang nggak sesuai dengan kebenaran firman Alkitab. Tapi hari ini kita telah diberkati. Hari ini Alkitab telah terbuka, kita dapat akses, bahkan banyak bahasa. Bahkan yang ada di tangan kita pun adalah Alkitab versi pemulihan. Jadi Alkitab gak hanya terbuka, tapi juga tersedia versi pemulihan. Sudah terinterpretasi semuanya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya kurang apa lagi kita? Kita ada seperti ayam di dalam lumbung padi gitu. Jangan sampai kita kelaparan. Nah, karena itu kita perlu benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Perlu benar-benar bersungguh-sungguh ya, bertumbuh, menambahkan iman sampai kita punya kasih agape. Karena itu ya mari kita sama-sama membaca firman, mengenal kebenaran yang murni. Ya, karena hari ini ya banyak orang nggak mengenal kebenaran yang murni. Pengen dengar dari orang lain saja, nggak mau menggali sendiri, nggak mau mencari tahu sendiri. Akhirnya mereka tersesat. Akhirnya mereka jatuh ke dalam pengenalan yang nggak tepat itu, dalam perpecahan. Padahal kita punya Alkitab yang sama-sama percaya Allah Tritunggal, percaya persona Kristus dan pekerjaannya dari dia menjadi manusia, mati, bangkit, naik. Dia nggak hanya naik, dan juga bahkan tinggal di dalam roh kita, menjadi roh pemberi hayat di dalam kita. Sehingga kita bisa bertumbuh dalam hayat, sampai kita mencapai kedewasaan penuh. Inilah yang kita percaya, inilah yang kita menjadi harapan kita gitu. Oke, maka itu ya mari kita sama-sama setia sampai kita baca sampai habis ya Alkitab ini. Tapi nggak baca sampai habis, kita perlu baca ulang-ulang terus supaya kita nggak disesatkan ya, oleh penyimpangan-penyimpangan. Oke, kita sampai di sini ya. Terakhir siapa yang mau doa? Ada yang suka rela? Boleh 1-2 orang tutup dalam doa.
Siapa saja boleh. Oke, saya bantu ya. Mari kita berdoa. Mengucap syukur pada Tuhan atas kesetiaannya. Semoga kita juga semakin setia. Memang Alkitab itu adalah makanan rohani, jadi harus diterima dan dinikmati secara rohani juga ya. Jadi sebagaimana Tuhan adalah roh, kita harus menyembahnya, fungsinya dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami sembah dan kami kasihi, mengucap syukur sampai hari ini kami masih terawat dalam firman-Mu. Tuhan sertailah juga bagaimana hari-hari kami membaca firman, menghidupi penghidupan sebagai orang muda. Tuhan kami tidak lagi ikuti Tuhan apa yang kami pandang benar sendiri, tapi mengikuti apa yang Dikau pandang baik. Tuhan, berkati firman yang baru saja kami dengar, bagaimana seharusnya kami hidup di zaman ini. Tuhan, sungguh biarlah bagaimana mengenai kita Petrus, kami juga bisa melihat dengan jelas. Tuhan, sertailah teman-teman yang belum hadir. Tuhan, sertailah mereka, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Jika kami yang hadir malam ini, Tuhan, teguhkanlah kami dalam iman. Sertailah kami masing-masing, keluarga kami ya Tuhan. Juga berdoa untuk acara esok, bagaimana sharing and caring. Tuhan, besok kami mengundang teman-teman yang lain, supaya mereka banyak bergabung, mendapatkan bagaimana seharusnya hidup hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke. Amin ya.